Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat bertemu melalui via online. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Serta salam hormat kepada Bapak Kamaluddin Siregar selaku Guru Agama Islam kelas 12 Multimedia. Di hari yang berkah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Wahyu Ananda dari kelas 12 Multimedia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato mengenai kajian Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Izinkan saya memulai pidato yang saya awali dengan pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan memadu keyakinan dan tindakan. Dalam Islam, sebutan bagi orang yang berpikir kritis disebut dengan ulul albab. Ada dua komponen yang membentuk kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan memproses informasi atau kepercayaan. Yang kedua, kebiasaan dengan berdasarkan komitmen intelektual. Berpikir kritis juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan dalam merumuskan pertanyaan. Yang kedua, melakukan pembatasan masalah. Yang ketiga, menguji data-data yang diperoleh. Yang keempat, menganalisa berbagai pendapat dan bias. Yang kelima, menghindari pertimbangan yang sangat emosional. Yang keenam, menyederhanakan yang berlebihan. Yang ketujuh, mempertimbangkan berbagai interpretasi. Pada dasarnya, kita harus berpikir kritis untuk menemukan kesimpulan dan keputusan yang informasinya bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena kemampuan dalam berpikir kritis akan memberikan arahan yang lebih tepat dalam berpikir, bekerja, dan membantu lebih akurat dalam menentukan keterkaitan satu dengan lainnya. Dalam agama Islam juga, kita dianjurkan untuk berpikir kritis. Hal ini dapat kita temukan di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wa nahar layatin liulil ilbab allazinu yashkuruna hakiyaman wa kudan wa ala junubihim wa yatafakkarunu fi khalqi samawati wal ardi rabbana mukhalaqa fazabatilan subhana fukina azaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dan kemudian ada juga hadis yang membahas tentang perihal berpikir kritis yang artinya berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah SAW berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pengertian dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal. Lalu beliau berwudu dan bersiwak. Kemudian sholat 11 rakaat.
Setelah mendengar kumandang Bilal azan, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ada hikmah yang akan kita dapat bila kita menjadi orang berpikir kritis. Hikmah yang akan kita dapat adalah sebagai berikut. Dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang berpikir secara kritis? Jika belum, belajarlah dengan penuh semangat hingga kalian dapat menjadi salah satu dalam golongan orang-orang yang berpikir kritis. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada dasarnya tak ada gading yang tak retak. Saya Rangga Wahyu Ananda undur diri. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.